Buat sobat investor yang mungkin punya pertanyaan, kalau misalkan lu punya duit 5 juta nganggur, kira-kira apa yang akan lu manfaatkan? Ya, ini kita ngomongin soal investasi, harusnya ditaruh di mana. Nah, mudah-mudahan dengan ada video ini bisa menjawab pertanyaan kamu. Buat kamu semua yang penasaran, simak video ini tanpa di-skip. Jadi, bagaimana alokasinya? Menurut gue pribadi sih, kalau kalau kayak gini-gini ya, lo mau naruh duit nih, lo ada duit 5 juta. Apa yang lo bakal beli atau lo investasiin lah? Kalau gua, pertama pastinya reksadana ya. Karena reksadana itu dia secara resiko menurut gua ya sedang-sedang aja lah gitu ya. Satu. Dan dimulai dari angka yang kecil. Kedua, bisa lo mulai dengan saham. Ya, lo bisa lumayan tuh dapat purchase, bisa membeli BBRI gitu ya, atau saham-saham perbankan yang cukup lumayan, beberapa lot lah. Nah, terus lu juga bisa apa namanya tambahin buat edukasi lu juga nih. Jadi edukasi buat entah itu saham, entah itu reksadana, entah itu kripto, entah itu apa forex, lu coba edukasiin diri lu sendiri. Jadi ketika lu sudah bisa mengedukasi, wah gila sih. Lo makin bisa nambahin lagi nih hasil yang lo dapat sejauh ini. Jadi pikiran lo ketika lo dapat duit 5 juta bukan apa yang akan gue beli, tapi apa yang bisa gue puter. Nah itu cara berpikir lo. Karena menurut gue 5 juta itu adalah angka kecil. Kenapa? Karena angka kecil itu bakal habis. Jadi pikiran lo adalah gimana caranya lo muterin duit itu jadi lebih banyak lagi. Ya caranya itu satu, lo keluar duit untuk cari ilmu ya, lo belajar video edukasi, terus juga ada yang lo invest di reksadana, ada juga yang di saham. Nah, di sambil lu baca buku edukasi, di situ lu juga praktek kan, misalkan di saham ataupun di reksadana. Lu lihat patternnya, naik turunnya gimana, ya kan, di reksadana gimana, di saham gimana, kok kenapa bisa seperti itu. Nah, lu juga dapat referensi dari buku yang lu beli atau mungkin dari video yang lu beli. Makin lu paham soal ini semua, lu bisa memaksimalkan keuntungan juga. Terus juga lu bisa jaga resikonya. Dalam arti risikonya nggak terlalu besar, itu bisa diminimalisir. Caranya gimana? Mungkin lo mengerti dengan laporan keuangan, ya kan? Oh, ini laporan keuangan yang paling penting tuh rasio-rasionya apa aja sih? Misalkan apa debt to equity ratio, apalagi nih? Misalkan ROE, return on earnings, ya, ROA, return on asset. Jadi lu pelajarin aja gitu. Terus kalau reksadana apa sih? Oh, yang paling penting AUM, oh reputasi, kayak gitu. Jadi ketika lo udah bisa maksimalin dan lo memahami itu semua, baru lo bisa dapat hasil yang lumayan. Nah, nanti ketika ada step di mana lo bisa dapat 10 jutaan lebih, baru lo bisa invest lebih banyak lagi tuh. Mungkin lo bisa ke apa namanya? Ke equity crowdfunding, lo bisa ke foreign exchange, ya terserah. Tetapi mungkin untuk 5 jutaan ke bawah menurut gua akan lebih baik lo saham sama reksadana aja dulu. Sisanya ya lo tinggal pelajarin terus tuh, masih. Lo pelajarin aja. Kenapa patternnya bisa begitu, kenapa dia naik, kenapa bisa turun. Dan ya itu dia, karena kalau lo belajar dari buku atau lo belajar dari video itu tidak akan bisa semengerti ketika lo praktek langsung. Jadi lo ada waktunya untuk praktek, ada waktunya untuk lo belajar. Jadi lo bisa, oh ngerti lo kenapa dia bisa begini, kenapa dia bisa begitu. Dengan lo memahami sesuatu, lo bisa dapat hasil yang lebih maksimal. Mudah-mudahan masukan gue ini dapat ya diterima oleh kamu juga, tapi balik lagi, keputusan semuanya dari kamu. Gue di sini cuman berbagi aja sudut pandang gue gimana. Ya kalau lo mau terima ya syukur, kalau enggak juga nggak apa-apa gitu. Yang penting gue kasih masukan ke teman-teman yang ada di rumah ataupun di kantor atau dimanapun kalian berada ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila mana setelah ini kamu termotivasi untuk share ke teman-teman kamu yang lain, kamu coba share aja di Facebook, di Instagram, di WhatsApp, di Telegram, ya kamu share aja. Siapa tahu mereka juga, wah tiba-tiba baru dapat duit nih. Gue harus alokasiin kemana ya? Nah itu kan udah tahu jawabannya gitu. Dan kalau misalkan lo mau belajar reksadana ataupun saham, di video-video gue ada banyak kok. Lo bisa belajar secara gratis. Sisanya sih lo mau yang berbayar ya itu juga ada kok. Course-course yang ada di Shopee ya kan, di online itu pun ada. Lo bisa pelajari juga dan harganya juga masih miring.
Mudah-mudahan bermanfaat. Bila mana kamu merasa video ini sangat bagus, coba aja komen di kolom komen di bawah. Saya bakal share. Asik. Itu bakal ngebantu gue juga sih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.